saya akan mempresentasikan hasil pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara melaksanakan perhitungan antropometri. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana cara praktikan memahami metode food trickle dan FFQ dalam pengumpulan data konsumsi makanan. Baiklah, sebelum kita melakukan pengukuran antropometri, kita harus mengetahui dulu apa itu antropometri. Antropometri adalah ukuran tubuh yang merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein pada tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KEP. Antropometri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, konsumsi makanan, dan kesehatan, atau adanya infeksi yang merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi antropometri berdasarkan Aritonang tahun 2013. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan 3 responden yang telah saya ukur antropometrinya. Responden pertama yaitu bernama Nur Syifa Maulana. Di sini umurnya 6 bulan dengan berat badan 8,4 kg dan lingkar lengan atasnya 16 cm. Sedangkan responden kedua yaitu bernama Atika Amalia Pratiwi dengan umur 15 tahun, berat badan 40 kg dan lingkar lengan atasnya 25 cm. Responden ketiga yaitu ada Ibu Kartini. Di sini umurnya 41 tahun, berat badannya 56 kg dan lingkar lengan atasnya 30 cm. Nah, kemudian yang kedua kita harus menentukan IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu berdasarkan hasil perhitungan IMT atau indeks massa tubuh didapatkan hasil pada responden pertama dilakukan pengukuran pada balita usia 6 bulan didapatkan hasil Z-score sebesar 1,2 berdasarkan perhitungan BB per umur. Dari hasil perhitungan ini dinyatakan bahwa balita memiliki gizi normal. Hal ini berdasarkan pada klasifikasi menurut Kemenkes RI tahun 2010 berdasarkan kelompok usia 0 sampai 60 bulan yang menyatakan apabila nilai Z-score berada pada min 2 atau Z-score berada pada kurang plus 2 maka termasuk dalam klasifikasi normal. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan IMT pada responden kedua didapatkan hasilnya itu sebesar 19,2, artinya masih dalam batas normal. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan IMT pada responden ketiga didapatkan sebesar 28,5, artinya telah hampir melewati ambang batas normal atau berat badan berlebih. Hal ini berdasarkan pada klasifikasi IMT atau indeks massa tubuh dewasa menurut WHO, yaitu berada pada 25,00 sampai 29,99, maka dikategorikan sebagai berat badan meningkat. Sedangkan menurut Kemenkes RI pada tahun 2003 diklasifikasikan IMT atau indeks massa tubuh dewasa yang melewati ambang batas, yaitu berada pada 25,1 sampai 27,0, dikategorikan kegemukan atau kelebihan berat badan pada tingkat ringan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu food trickle 24 jam. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari food trickle atau apa itu food trickle. Food trickle merupakan metode 24 jam yang dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Pada dasarnya metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada masa lalu atau bisa dikatakan kemarin. Kemudian berdasarkan Suharjo tahun 1986 dalam Sesilei 2015. Kemudian wawancara dilakukan sedalam mungkin agar responden dapat mengungkapkan jenis bahan makanan yang dikonsumsinya beberapa hari yang lalu. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
berdasarkan Supriyasa et al. 2012. Kita bisa melihat pada tabel di atas berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG pada responden pertama, yaitu didapatkan bahwa berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi kelompok wanita usia 30-49 tahun yang memiliki berat badan 60 dan tinggi 166 membutuhkan energi sebesar 2.550 dengan protein 65 gram. Sedangkan asupan energi dari responden di atas menunjukkan bahwa yang diperoleh didapatkan dari survei secara metode Recall selama 2 hari atau 2 kali 24 jam sebanyak 1072,8 kakal dengan jumlah protein sebanyak 17,42 gram. Artinya asupan energi tidak adekuat atau kurang. Sedangkan pada tabel 2 kita bisa melihat berdasarkan hasil pengukuran angka kecukupan gizi pada responden kedua, kita bisa melihat bahwa kelompok usia 13-15 tahun memiliki berat badan 50 dan tinggi badan 163 membutuhkan energi sebesar 2.400 kakal dengan protein 70 gram. Sedangkan asupan energi dari responden di atas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh berdasarkan survei secara metode Recall selama 2 hari atau 2 kali 24 jam sebanyak 2040,6 kakal dengan jumlah protein 17,42 gram. Artinya asupan energi responden tidak adekuat atau kurang. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai metode semi FFQ. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari metode semi FFQ. Metode semi Quantitative Food Frequency Questionnaire valid digunakan untuk menilai asupan gizi makro pada seseorang dengan perlu adanya penelitian selanjutnya tentang studi validasi asupan zat gizi makro meliputi dengan menggunakan metode semi Quantitative Food Frequency Questionnaire dan Food Recall 24 jam. Metode SQ-FFQ dengan Food Recall 24 jam yaitu untuk mengetahui asupan energi, karbohidrat, dan lemak, di mana terdapat perbedaan antara kedua metode tersebut. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan, di mana rata-rata asupan yang dianalisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Baiklah, di sini kita bisa melihat pada tabel pertama, yaitu ada kuesioner semi FFQ pada responden pertama, di mana nama respondennya sendiri yaitu ada Ibu Kartini dengan waktu pelaksanaan tepatnya pada tanggal 20 Mei 2020 dengan saya sendiri sebagai pewawancara Armita Cahyani, dan pertanyaannya, seberapa seringkah Ibu Kartini mengkonsumsi bahan makanan yang ada di dalam tabel ini? Kita bisa melihat di sini ada bahan-bahan makanan yang terdiri dari bahan makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya. Di sini juga kita sudah bisa melihat ada ukuran porsi, yaitu ukuran takarannya dan juga gramnya, serta frekuensi atau seberapa sering bahan makanan yang ada di dalam tabel ini dikonsumsi. Berdasarkan hasil kuesioner ini, kita dapat lihat bahwa frekuensi mengkonsumsi bahan makanan yang paling banyak ialah frekuensi 1-2 kali per minggu dan frekuensi 2 kali per bulan atau kurang. Sedangkan frekuensi yang paling sedikit ialah frekuensi lebih dari 1 kali per hari. Artinya dari semua bahan makanan ini ada beberapa yang dikonsumsi secara tidak bersamaan atau berselang, dan sebagian jarang dikonsumsi, serta tidak mudahnya atau banyak bahan makanan yang cukup jarang dijual di pasaran atau dijual secara musiman, tergantung musim panennya. Di sini kita bisa melihat pada tabel 2 kuesioner semi FFQ pada responden kedua dengan nama responden Atika Malia Pratiwi dan waktu pelaksanaan wawancaranya pada tanggal 20 Mei 2020 dengan saya sebagai pewawancara Armita Cahyani. Pertanyaannya yaitu, seberapa seringkah Atika mengkonsumsi bahan makanan yang ada pada tabel ini?
kita bisa melihat di sini sudah terdapat bahan makanan yang sama seperti pada responden pertama, dan di sini juga terdapat ukuran takaran dan juga gramnya, serta seberapa sering responden kedua ini mengkonsumsi bahan makanan yang ada pada tabel ini. Kita bisa melihat bahwa frekuensi mengkonsumsi bahan makanan yang paling banyak ialah 2 kali per bulan atau kurang, dan yang paling sedikit ialah lebih dari 1 kali per hari. Artinya bahan makanan tersebut jarang dikonsumsi oleh si responden kedua.